Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang masih materi kalkulus, yaitu melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu sekarang adalah volume benda putar metode cincin ya, dimana sebelumnya telah dibahas metode cakram. Nah, masih sama dengan video sebelumnya, yaitu kita pendekatannya yaitu dengan program GeoGebra. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share, juga komen ya, dan aktifkan tombol notifikasinya biar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran. Baik, kita langsung saja ya. Nah, di sini volume benda putar metode cincin. Untuk materi yang lebih lengkap barangkali bisa dibuka video ya tentang volume benda putar metode cincin ini pada video yang sebelumnya ya. Mungkin nanti akan saya cantumkan linknya. Yang dibahas secara aljabar ya, tidak menggunakan program GeoGebra. Nah, sekarang khusus pada video kali ini dan beberapa video sebelumnya ya dibahas dengan menggunakan aplikasi ya, yaitu program GeoGebra. Baik, kita langsung saja. Volume benda putar metode cincin, langkah-langkahnya yang pertama tentu kita membuka GeoGebranya ya. Kita sediakan tampilan algebra, kemudian tampilan 2 dimensi dan tampilan 3 dimensi. Kemudian setelah itu kita ketik fungsi yang pertama ya, karena di sini adalah metodenya cincin. Nah, di sini ada dua fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi fx dan yang kedua adalah fungsi gx ya. Persis sama kalau luas, yaitu dengan menggunakan luas daerah di antara dua kurva ya, seperti itu. Contohnya kita ketik di input, misalkan ini saja ya, contohnya fx sama dengan x ditambah 4, misalnya itu fungsi yang pertama. Dan fungsi yang kedua gx sama dengan x kuadrat ditambah 2 ya. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus membuat slider ya. Pada metode cakram, slidernya yang dibuat untuk alfanya, untuk sudutnya yang dibuat cuma satu. Tetapi kalau metode cincin ini harus dua ya, slider yang pertama dan slider yang kedua. Nah, slider yang pertama ini untuk perputaran dengan batas kita simbolkan dengan alfa ya. Dia alfanya satu putaran dari 0 sampai 360 derajat. Begitupun dengan slider yang kedua. Jadi kita siapkan dua slider untuk alfa dan beta. Alfa untuk fungsi yang pertama dan beta untuk fungsi yang kedua ya. Kira-kira munculnya seperti ini ya, nanti slider. Kemudian kalau yang pertama alfa ya, kita buat untuk alfa, dan jangan lupa ya checklist untuk angle karena ini sudut. Kemudian intervalnya dari 0 sampai 360 derajat dan incrementnya bebas lah, boleh 5 derajat di sini ya, boleh 2 derajat. Begitupun untuk yang kedua ya, untuk beta ya, nanti akan tampil, nanti di sini kita ganti beta seperti itu. Jadi ada dua slider di sini ya. Kemudian setelah itu yang keempat, kita mengetik rumus volume benda putar ya. Volume benda putar yang kita gunakan sama seperti volume benda putar pada metode cakram. Hanya pada metode ini, metode cincin, kita mengetikkan dua rumus ya. Yang pertama untuk fx dan yang kedua adalah untuk gx-nya, seperti itu ya. Persis sama rumusnya, yaitu surface dan seterusnya. Oke, begitupun untuk yang gx, nanti surface dan seterusnya. Oke, dicontohkan untuk fx ya, karena fx fungsinya adalah x ditambah 4 ya, berarti surface dalam kurung a, ga cos b a, ga cos b ya, kemudian ga sin b, kemudian a
di sini batasnya kita tentukan saja, batas bawahnya adalah -1 dan batas atasnya yaitu 2 ya. Kemudian koma B, kemudian koma 0, koma alfa ya. Ingat di sini alfa ya untuk fx. Nah, begitupun untuk gx ya. Untuk gx adalah beta dengan batas yang sama ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti ini akan terbentuk volume benda putar ya, metode cincin. Nah, nanti akan terbentuk volume benda putarnya. Kemudian yang keenam, tentu kita harus menghitung ya berapa volume benda putar melalui metode cincin tersebut. Dan ingat rumus volume benda putar metode cincin ya, kita langsung ya, di sini saya tulis langsung. Jadi kalau kalian ingin melihat dari mana ini rumus ini, ada di video kalkulus ya yang diproses secara aljabar tentang volume benda putar metode cincin. Nah, kita langsung saja buat rumusnya di sini. Rumusnya adalah volume atau V sama dengan P integral batas bawahnya A, batas atasnya B, kemudian fx dikuadratkan dikurangi gx dikuadratkan. Nah, fx ini adalah fungsi, tergantung nanti persoalannya ya, kalian bisa rubah ini gx ini fx. Yang penting ini adalah fungsi, kalau partisinya dengan menggunakan delta x berarti ini fungsi atas dan ini adalah fungsi bawah ya. Nah, contohnya kita ketikkan pada inputnya volume sama dengan V dikali integral fx kuadrat dikurang gx kuadrat, koma, nah ini batas bawah, ini batas bawah, dan yang ini batas atas. Oke, agar lebih jelas kita coba dengan program GeoGebra ya. Soalnya persoalannya fx-nya yang ini adalah x tambah 2, 4 ya. Kemudian gx-nya x kuadrat tambah 2, kemudian batas pengintegralannya, batas bawahnya -1 dan batas atasnya -2. Oke, kita langsung saja. Baik, kita lanjutkan pada program GeoGebra-nya. Kita lihat di sini. Saya sudah menampilkan ya. Yang pertama adalah GeoAlgebra, kemudian grafik 2 dimensi, dan kemudian grafik 3 dimensinya. Dan saya juga sudah menuliskan teks di sini supaya lebih mudah ya, tidak mengetik lagi. Jadi kita tinggal copy paste saja agar lebih cepat. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menulis fungsinya ya. Fungsi yang pertama yaitu fungsi fx. Saya sudah menuliskan di sini. Kita kopikan saja. Fungsi fx adalah fx sama dengan x ditambah 4 ya. Kemudian kita enter. Kemudian setelah itu kita modifikasi sedikit. Misalkan kita pertebal ya. Kita pertebal, kemudian warnanya supaya cerah ya, ganti merah saja. Oke, kemudian fungsinya kita simpan ya di sini, nama fungsinya fx sama dengan x ditambah 4 ya. Kita beri warna merah juga sama seperti grafiknya. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan di grafik 3D-nya ini juga sama, sudah terbentuk ya. Fx sama dengan x ditambah 4. Yang kedua adalah gx ya. Fungsi yang kedua gx adalah x kuadrat ditambah 2. Kita kopikan saja dan pastekan di input sini. Langsung kita enter ya. Nah, kita terlihat di sini grafik untuk gx ya. Kita sedikit pertebal, kemudian warnanya agar cerah ya terlihat, saya kasih biru saja. Seperti itu. Oke, kemudian fungsinya kita tarik ke sini supaya terlihat ya. Oke, warnanya samakan dengan grafiknya, itu biru ya. Baik, nah kita sudah memiliki dua fungsi ya, dimana kedua fungsi ini adalah saling berpotongan di dua titik ya. Ya, kita lihat ada dua buah titik potong di sini antara kedua grafik tersebut. Bagaimana cara mencari titik potongnya? Saya simpan di sini ya supaya tidak menghalangi.
Oke. Seperti materi sebelumnya, kita cari titik potong antara kedua fungsi ini dengan menggunakan intersection ya, atau intersect. Kemudian klik kedua grafiknya, ini satu dan satu lagi ini ya, oke. Maka terbentuk ada dua titik potong di sini sudah otomatis, yaitu titik potong A dan titik potong B ya. Nah, koordinat dari titik potongnya itu titik A itu adalah -1,3. Oke. Nah, ini saya tulis saja di sini, titik potong A -1,3 dan titik potong B adalah 2,6. Oke. Titik potong B 2,6. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui bahwa titik potong ya absis untuk X sama dengan -1 ini sebagai batas ya, batas pengintegralan, yaitu batas bawahnya yaitu -1, kemudian batas atasnya yaitu 2. Kita langsung saja, sebelum kita putar ya, kita ingin mengetahui dulu berapa luasnya ya daerah antara dua kurva ini. Kita lihat menggunakan luas saja ya, luas sama dengan masih ingat rumusnya ya, yaitu integral between ya, karena dua kurva menggunakan integral between yang ini. Klik saja, kemudian fungsi. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi yang paling atas, karena di sini partisi yang kita gunakan adalah partisi delta X ya, partisi vertikal. Jadi kalau vertikal berarti fungsi yang paling atasnya adalah ini fx, dan fungsi yang paling bawahnya adalah gx. Jadi di sini kita harus menuliskan fx dulu atau f saja, kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi g karena fungsi yang kedua. Kemudian setelah itu batas pengintegralannya, batas bawahnya sudah tentu adalah -1 kan, kita tulis saja -1. Dan batas atasnya adalah 2 ya. Kita lihat di sini batas atasnya adalah 2. Oke. Maka kita lihat luasnya adalah 4,5 di sini sudah tertera. Baik, selanjutnya daerah atau luas daerah inilah yang diarsir ini yang akan kita putarkan ya terhadap sumbu X sejauh 360 derajat. Baik, kita lanjutkan untuk pembuatan perputarannya ya, karena di sini ada dua kurva, berarti ada dua putaran ya, atau ada dua proses yang harus diputar. Yang pertama fx dulu, yang kemudian gx. Baik, kita buat slider ya untuk alpha. Kita klik slider ini, slider, lalu kita simpan dulu di sini. Kemudian variabelnya alpha dan berbentuk sudut ya, angle. Kemudian intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian incrementnya kita buat 2 derajat saja. Lalu oke. Nah, seperti itu kita simpan supaya tidak menghalangi. Kita simpan di sini. Ini adalah alpha untuk fx ya, nilai putar nanti untuk fx. Yang kedua kita buat lagi untuk gx nya. Nah, untuk gx sama seperti tadi, ini beta saja. Kemudian intervalnya dari 0 sampai 360 dan incrementnya sama saja 2 ya, 2 derajat. Kita oke kan. Kita pindahkan juga ke sini ya. Ini untuk alpha, untuk beta. Baik. Nah, proses selanjutnya kita akan memutarkan daerah ini ya terhadap sumbu X. Nah, ingat kita menggunakan rumus surface seperti video sebelumnya. Pertama kita gunakan rumus surface untuk fx dulu ya. Kita kopikan saja supaya cepat. Untuk fx, nah ini surface f. Nah, ini pertama itu fx, berarti kita harus tulis f ya, f.
FA cos B, ini FA sin B. Nah, untuk batasnya dari min 1 sampai 2 ya, dari min 1 sampai 2, B, 0, alfa. Oke, udah betul, kita enter. Oke, nah sudah jadi ya. Kita coba putarkan fx terhadap sumbu x. Kita lihat sebelah kanan. Oke, sudah bisa diputar. Nah, ini adalah fx ya. Kita lihat untuk garis ini kita putarkan terhadap sumbu x sejauh 360 derajat. Baik, selanjutnya kita akan memutarkan untuk gx ya. Untuk gx kita coba putarkan. Kita paste saja di sini. Ini G A cos B, A sin B, A min 1 sampai 2, B 0, beta ya, kita ganti beta. Oke, lalu kita enter. Nah, kalau kita lihat, ini sudah terputar. Coba lihat untuk betanya ya, untuk gx nya kita sudah diputarkan dan hasilnya ada seperti ini. Nah, kita coba sedikit perbesar. Nah, ini ya, kita putarkan. Oke, ini adalah volume benda putar yang diputar dari dua fungsi fx dan gx, diputar 360 derajat melalui terhadap sumbu x ya. Dan kalau kita lihat ini dia kalau partisnya terhadap delta x, ini metodenya cincin ya. Jadi ada jari-jari yang terluar dan ada jari-jari yang terdalam ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dari jarak dari sini ke sini itu jari-jari yang paling dalam, jari-jari satu lah intinya, dan jari-jari yang keduanya adalah jari-jari yang terhadap fungsi fx ya. Atau kalau di sini kita bisa lihat jari-jari dalamnya adalah ini, jarak dari sini ke sini. Kemudian jari-jari terluarnya jarak dari sini ke fungsi ini. Nah, atau dikatakan ini adalah gx, ini adalah fx ya, tingginya seperti itu. Baik, kita sudah melihat ya bentuk dari perputarannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita melihat berapa volume benda putar yang didapat dari hasil perputaran itu ya, atau benda putar ini berapa volumenya ya. Kita tinggal memasukkan saja ya rumus volume ini. Ingat rumus integral yang tadi ya, saya pastikan saja volume sama dengan V dikali integral F kuadrat dikurangi G kuadrat ya, karena posisi tertingginya ada di gx, fx ya, jari-jari terluar, dan jari-jari terdalamnya ada di gx. Berarti fx dikuadratkan dikurangi gx dikuadratkan ya, seperti itu. Kemudian batasnya adalah min 1 sampai 2 ya, lalu kita enter saja. Nah, kita lihat di sini volumenya adalah 107,79. Jadi volume ini adalah 101,79. Nah, seperti itu ya. Baik, kita akan coba hitung secara aljabar apakah memang betul volume yang didapatnya itu adalah 101,79 ya. Kita simpan saja di sini.
Baik, kita coba selesaikan secara aljabar. Kita lihat di sini adalah volume 101,79 ya. 101,79 satuan volume ya. Ini. Kita cek dulu. Kita menggunakan di sini partisinya adalah partisi delta X ya. Ini partisi delta X, berarti fungsi ini adalah fungsi yang paling tingginya adalah fungsi G efek ya, fungsi fx, dan fungsi yang paling bawah ini adalah fungsi gx. Berarti karena batasnya sudah kita tahu, batasnya adalah a nya sama dengan -1, kemudian batas bawahnya, batas atasnya adalah b sama dengan 2 ya. Berarti volumenya adalah V dikali, ingat rumusnya A sampai B, fx, paling atas fx ya di sini, berarti fx kuadrat dikurangi gx kuadrat dx ya. Nah, kita masukkan saja, berarti batasnya dari A-1 sampai 2, fx nya sendiri x tambah 4 ya. Nah, ini fungsi ini adalah fx sama dengan x ditambah 4 ya, berarti x ditambah 4 dikuadratkan dikurangi gx nya adalah x kuadrat tambah 2, x kuadrat ditambah 2 dikuadratkan. Oke, kita selesaikan dulu kuadratnya ya, dari -1 sampai 2. Ini kita dapat x kuadrat ditambah 8x ditambah 16, lalu ini min x kuadrat berarti min x pangkat 4. Oke, lalu kurang 4x kuadrat dikurang ini tambah 4 jadi kurang 4 ya. Oke, selanjutnya kita kumpulkan dulu. Kita di sini dapat -1 sampai 2, ini x kuadrat, ini min ya, ini jadi min x ya, min x pangkat 4, pangkat 3 nya tidak ada, berarti pangkat 2 nya ya dikurangi 3x kuadrat, ini yang kuadrat, kemudian yang x cuma ada 1 tambah 8x, ini tambah kurang 12 ya, tambah 12. Oke, tambah 12 dx. Setelah itu kita integralkan saja v. Ini kita dapat min 1/5 x pangkat 5 dikurangi ini x pangkat 3 ditambah 8/2 berarti 4x kuadrat ditambah 12x, dari -1 sampai 2. Oke, berarti kita masukkan ya, yang pertama berarti 2 pangkat 5 berarti min 32/5 ya, lalu kita kurangi 8 tambah 16 tambah 24. Oke, dikurangi ini -1 ya, berarti min 1, ini min jadi plus ya, 1/5 ditambah ini min jadi 1 ditambah 4 ya, dikurang 12. Oke, lalu kita ya selesaikan atau kita buka saja. Nah, ini didapat min 32/5, kita kurangi langsung dengan ini min 1/5, lalu dikurangi 8 di 8, oh ini masih tetap ya, kurang 1 tambah 16 tambah 24 kurang 4 tambah 12 ya. Oke.
Selanjutnya V dikali ini dapatnya 33 min ya, 33/5. Ini kurangi 9 ya 16 tambah 24 kurang 4 tambah 12. Oke, ini bisa dihitung langsung sebetulnya ya. Oke, ini jadi min 33/5, ini min 9 tambah 16 tambah 20. Kita pakai ini aja. Ini min ya. Oke, kita dapat 39 ya. 39. Oke. Pi dikali min 33/5, ini kalau dikali 5 dapat 195 ya. Mana ya? Ke sini aja. Oke, min 33 tambah 195 dapat 162 ya. 162/5 V. Oke, nah ini jawabannya kalau pecahan adalah 162/5. Nah, ini kalau dihitung kira-kira adalah 101,79. Ya, ini sama ya. Jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 101,79 satuan volume. Baik, selanjutnya ada beberapa soal di sini ya. Yang pertama, tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X diputar mengelilingi sumbu X ya. Lalu yang kedua, tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat tambah Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X. Baik, kita coba langsung saja. Ya, kita langsung saja ganti fungsi fx nya adalah x kuadrat ya. Kita coba x pangkat 2. Oke, kemudian gx nya y kuadrat sama dengan 8x. Nah, karena yang kita perlukan adalah y sama dengan, berarti kalau y kuadrat sama dengan 8x, kita ambil yang positifnya, berarti gx nya akar dari 8x ya. Akar square root dari 8x. Oke, nah kita lihat di sini ada dua fungsi ya. Yang pertama adalah gx, dan yang kedua yang paling bawah adalah fx ya. Kita lihat kalau secara grafik titik potongnya sudah kelihatan ya. Ini batas atasnya 2 dan batas bawahnya adalah 0, atau dari 0 sampai 2. Tapi kita coba saja cari intersectionnya supaya kelihatan ya. Intersectnya ada 2 ya, dengan 0,0. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mencari volume benda putarnya ya, di sini sebetulnya sudah kelihatan. Oke. Untuk yang pertama, yang fx, berarti yang f adalah yang kedua ya. Nah, yang kedua ini yang merah, atau y sama dengan x kuadrat. Jadi kita ganti saja rumusnya dengan batas 0 sampai 2 ya. Kita ganti 0 sampai 2. Kita apply. Oke, sudah. Kita lihat di sini. Dan yang kedua adalah yang gx ya, dimana gx adalah fungsi yang paling atas. G kita ganti dengan ini batasnya 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2. Kita apply. Oke, saya perbesar gambarnya supaya kelihatan. Oke, nah
Sudah kelihatan? Nah, kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Ini volumenya, bentuknya seperti ini. Baik, untuk menentukan berapa besar dari volume benda putar ini, sama seperti tadi ya, volumenya kita double klik saja, ganti fx. Nah, karena fungsi yang paling atas di sini kalau kita lihat adalah fungsi gx ya, dan fungsi yang paling bawah, kalau berdasarkan partisi delta x adalah fungsi fx. Jadi kita tinggal menukar saja. Ini adalah g dan ini adalah f. Batasnya kita ubah menjadi 0 sampai 2 ya. Di sini min 1, kita ganti 0 sampai 2. Lalu apply dan kita lihat volumenya adalah 30,16 ya. Ini volumenya 30,16. Baik, untuk soal yang kedua, fx-nya adalah x kuadrat. Sudah pas ini ya, fx-nya x kuadrat dan gx-nya adalah 2x ya. Jadi kita ganti untuk gx-nya adalah 2x. 2 dikali x atau 2x ya. Kita enter. Oke, sudah kelihatan. Nah, ini gx-nya adalah 2x, fx-nya adalah x kuadrat. Nah, ini daerah inilah yang akan kita putar ya terhadap sumbu x. Batas-batasnya juga sudah langsung terlihat ya, dari 0 sampai 2 ya, sama seperti tadi. Dan volumenya adalah 13,4. Jadi ini tidak ada yang dirubah lagi ya. Seperti itu. Oke ya. Baik, saya kira seperti itu saja untuk volume benda putar metode cincin. Mungkin untuk soal-soalnya silahkan dicoba ya, dieksplorasi lagi, diganti dengan soal-soal yang lain. Mudah-mudahan dapat difahami ya materi yang saya sampaikan ya, dan silahkan untuk terus bereksplorasi, terus untuk membaca buku-buku ya, referensi dan lain sebagainya. Akhirnya sampai di sini saja dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan perkataan ataupun tulisan saya yang mungkin kurang jelas. Nanti kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.